Satu hari kalau anak saya datang, dia bilang, aku cinta papa, mau menyenangkan hati papa, bagaimana caranya? Jawaban saya adalah, kamu selalu tersenyum, penuh semangat, sukacita, gembira, papa senang. Betul kan? Nggak mungkin dong kalau kamu mau buat papa senang, karena kamu cinta papa. Papa tuh senang kalau lihat kamu tuh termenung lesu, sakit gigi, pusing kepala, banyak pikiran, beban berat, ditanggung sendiri. Ada bapak yang begitu? Nah, saya mau katakan, caramu memandang Tuhan, itu caramu akan menerima berkat Tuhan. Kau pandang bapak itu, Tuhan itu sebagai apa? Kalau kau pandang Tuhan itu sebagai Bapa yang baik, maka berkatnya adalah berkat dari Bapa yang baik. Ya, saudara tangkap itu dulu. Tadi pembukaan, saudara menangkap sesuatu ya. Intinya, seorang Bapa yang baik, saya nggak usah bicara Bapa yang di surga. Bapa di dunia ini adalah rindu melihat anaknya itu bahagia. Ini tangkap dulu. Nah, saya kasih satu cerita dulu ya. Saya nonton di TikTok, saya pikir bagus juga ya. Jadi, tema khotbah saya nggak jauh dari yang tadi saya sampaikan. Bahagia cara Tuhan. Gitu ya. Ada seseorang, saudara begini, pernah nggak nangkap sesuatu yang namanya ketiban rezeki? Ya, yang namanya ketiban rezeki adalah dia mungkin lagi tidur, kedepuk, dapat sejumlah uang. Saudara percaya nggak kejadian ini? Ini saya akan buktikan nanti dari kisah nyata. Ketiban. Suatu hari saya membeli mesin fotokopi bekas gitu ya. Setelah beli, anak buah saya periksa dong. Ternyata di dalamnya itu ada sesuatu yang boleh dikatakan nyawanya, drum. Itu jutaan harganya. Begitu dilihat drumnya itu bagus, anak buah saya bilang, bos dapat durian runtuh. Apa itu artinya? Tangkapnya apa saudara kalau dapat durian runtuh? Kejatuhan durian. Kan kita kalau makan durian yang dipetik kan nikmatnya paling 50%. Tapi kalau sudah mendapatkan satu durian yang jatuh tanpa dipetik, katanya saya nggak pernah ngerasain. Itu durian rasanya enaknya bisa berlipat-lipat, bener nggak? Pernah nyobain? Mungkin Pak Thomas pernah nyobain? Bener nggak sih? Kalau yang jatuh katanya enak. Makanya seseorang kalau yang dapat rezeki nomplok, tuh kata-kata nomplok aja kan sudah diterekam ya. Ketiban rezeki, kejatuhan durian runtuh. Tapi kalau saudara coba bayangkan, kalau ketiban tangga bagaimana? Benjol, ya. Nah ceritanya begini, ada seorang, ya, namanya saya nggak usah sebutkan, dia kejatuhan ketiban rezeki. Saudara tahu, satu hari, di sore hari, tadi lagi istirahat, lagi apa, tiba-tiba dari langit itu jatuh sesuatu. Gedung, suaranya kencang. Sampai gentengnya bolong, Nah, ini namanya ketiban rezeki. Apa yang saudara bayangkan? Yang jatuh itu apa? Apa uang satu gepok? Ini benar nyata jatuh tuh. Debuk. Ya, ibu udah tahu ya. Debuk, dilihat nih. Ternyata itu adalah meteor. Bongkahan batu meteor seberat 1,8 kilo. Sampai tertanam ke dalam tanah itu 15 cm. Nah, waktu dia lihat itu, dia posting tuh. Bahwa dia mendapatkan satu buah batu meteor di sosmed ya, di Facebook atau di apa gitu, dia pengen jual. Iseng aja nih. Sudah tahu waktu dia posting begitu, ada yang berani nawar 200 juta. Orang bule di Bali. Dia langsung samperin. Ini adanya di Sumatera Utara ya. Ditemukan, akhirnya deal. Dapatlah uang 200 juta. Inilah yang disebut ketiban rezeki. Nggak kerja apa-apa, tiba-tiba dijatuhin gedebuk satu batu, ternyata bisa bernilai 200 juta. Menurut saudara, orang ini bahagia? Bahagia bener nih. Bahagia, ya. Bahagia. Dengan uang 200 juta itu dia renovasi rumahnya. Total habis 214 juta. Bahagia nggak dengan rumah yang bagus? Rumah yang baru? Bahagia nggak? Jujur, bahagia. Saudara tahu, bahagia dia hanya cuma tahan 1 tahun. Apa kira-kira? Saudara tahu, setahun kemudian dia tahu bahwa batu yang dibeli oleh seseorang, ya, ada yang tahu nggak? Ternyata itu berharga. Kalau pakai pound sterling itu harganya 1,4 juta pound sterling, harganya 26 miliar.
Jadi si orang bule ini yang dari Bali itu, dia beli itu 200 juta dan dia mampu bisa menjual 26 miliar. Begitu dia dengar berita itu, sejak itu anak muda ini, saya sebutin lah namanya, ya mudah-mudahan dia dengar, namanya Yosua Huta Galung. Jadi nggak bahagia. Artinya apa? Suruh nangkep ini ya. Yang menentukan bahagia tidak bahagia ternyata dari hati. Ya. Sekarang ada istilah begini ya. Pak Thomas bulan Juli mau healing kemana Pak? Sudah tahu kata-kata healing? Healing itu tangkapnya, Lucy healingnya kemana? Penang ya? Jalan-jalan. Kata healing itu adalah apa? Sembuh, kesembuhan. Aku mau healing dulu ke puncak. Apa yang mau disembuhkan? Apa yang mau dirawat? Sudah tahu hati. Ngerti gak? Aku mau jaga hati gue, maksudnya bikin bahagia hati gue, sembuhkan hati. Mungkin lelah dalam bekerja, dalam apa. Gue mau healing dulu ke Bali. Nggak tahu tuh istilah itu kenapa bisa muncul. Healing itu adalah kesembuhan. Nah ternyata orang itu sehat tidak sehatnya, bahagia tidak bahagia, 50% dari hati. Ya, kalau saya menjaga tubuh saya, maka saya akan makan yang sehat, olahraga. Kalau saya mau menjaga hati saya, gue sumpek, kerja melulu, gue mau healing dulu tuh ya. Kemana gitu ya? Ke Pantai Anu gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Coba keluarkan dulu. Amsal 4 ayat 24. Ayo keluarkan cepat. Jadi kita harus menjaga. Amsal 24 ayat 4. Jadi kita harus menjaga hati yang bisa menentukan kita bahagia tidak bahagia. Amsal 4 ayat Amsal 3 apa? Amsal 4 ayat 24 udah ya tadi ya. Yang jagalah hatimu, Amsal 3 ya kalau nggak salah. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Amsal 23 ayat 4. Loh. Ya, istilahnya karena saya keluar jalur ya, catatan saya kan di sini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situlah terpancar kehidupan. Setahu saya sih Amsal 4 ayat 24. Amsal 4 ayat 23. Betul nggak? Ayo, keluarkan. Saudara, dari cerita saya yang tadi, itu kan yang menentukan bahagia tidak bahagia kan dari hati ya. Dapat 200 juta, harusnya dia bahagia. Akhirnya tidak menjadi bahagia oleh karena hatinya. Saya kasih satu cerita lagi, mungkin saya pernah sampaikan di sini. Ada seorang ya pasangan muda, baru menikah, dia pengen sekali punya rumah. Akhirnya dia menabung, bekerja keras, akhirnya dia dapat rumah mungil. Dia bahagia sekali dengan rumah yang mungil itu. Dan di rumah itu dia dikaruniakan anak. Satu hari mau diadakan kayak arisan. Dan dia dapat giliran di rumahnya. Nah, waktu arisan di rumahnya itu ada orang yang ngomong kayak mengungkapkan sesuatu. Jeng, rumah ya sekecil ini dengan anak kamu sekarang udah 2. Apa nggak merasa sumpek gitu? Saudara tahu nggak? Sejak itu dia jadi nggak bahagia dengan rumahnya. Kok kebahagiaannya bisa tergantung dari perkataan orang? Rugi ya. Udah gitu ada yang nyeloteh lagi. Jadi bulan depan kita ke rumahnya si Anu ya. Sebutin aja rumah Rahayu. Kebetulan Rahayu nggak ada di sini ya. Kita nanti kumpulnya di taman, bikin pesta kebun. Saudara tahu nggak? Sejak itu, usai daripada arisan itu, dia jadi tidak bahagia. Oleh karena apa? Perkataan orang dimasukin, kan bodoh. Ya, tangkap ini. Tadi saya mau nanya, terus kira-kira tema khotbah saya apa? Tema khotbah saya adalah bahagia cara Tuhan, ya. Saya selidiki orang-orang model kayak gitu. Ternyata orang yang tidak dapat menikmati hidup dan bahagia adalah orang yang terlalu banyak keinginan. Sehingga firman Tuhan berkata, orang yang dapat menguasai diri seperti orang yang merebut kota. Bayangkan ya. Itu ya. Tangkap dulu. Jadi tema khotbah saya adalah bahagia cara Tuhan. Saudara mau bahagia kan? Ya. Kalau cara dunia, lu kaya dulu. Betul kan? Diberkati uang melimpah. Nah, itu lu bahagia. Itu kata dunia.
Tema khotbah saya adalah bahagia cara Tuhan. Sudah dengar, perhatikan perkataan saya. Kalau keadilan Tuhan itu ditakar dengan sejumlah uang, artinya gini, seseorang itu diberkati Tuhan, takarannya adalah dia harus memiliki sejumlah uang. Wah, itu orang diberkati. Kalau orang ini hidupnya pas-pasan, cuma naik motor, wah, dia kurang diberkati. Kalau saudara pakai takaran itu, di depan mimbar ini saya mau katakan, kalau itu jadi keadilan Tuhan, artinya saudara diberkati harus naik mobil, makan cukup, terus kalau hidupnya pas-pasan, lu kurang diberkati. Tuhan itu nggak adil. Setuju nggak dengan saya? Tangkap ini, ya. Kalau saudara lihat si Anu, kok rezekinya gampang banget, beli mobil cepet, gampang, kebeli rumah cepet, padahal ke gerejanya bisa dihitung jari. Nanti kita bilang, nah itu ini namanya orang yang diberkati Tuhan. Kita yang udah rajin benar-benar beribadah, kok kelihatannya pas-pasan, lu kurang diberkati. Saudara bisa bayangkan, emang mata Tuhan itu buta, nggak bisa lihat? So, nangkep nih. Sekali lagi saya mau katakan, kalau keadilan Tuhan, gini, berkat Tuhan saudara hitung dengan jumlah uang atau berkat, maka saya mau katakan, Tuhan itu nggak adil. Keadilan Tuhan ada di mana? Ini yang kita mau bahas. Jadi begini saudara, seseorang mengajarkan sesuatu, dia harus buktikan dong. Misalnya saya seorang motivator, saudara harus menjadi orang yang sukses. 3 cara untuk menjadi sukses kaya dalam hitungan. Misalnya waktu itu saya masih muda, sebelum usia 30, saudara harus jadi sukses. Saya harus kasih contoh dong. Nih, contoh saya baru 28, tapi sukses, udah punya Mercy. Harus dibuktikan seperti itu dong ya. Baru omongan saya bisa saudara percaya, betul nggak? Saya bilang, ayo saudara harus sukses, hidup berlimpah. Saya motivatornya, saudara harus semangat. Saya pagi makan, sore enggak. Saudara mau dengar nggak omongan saya? Enggak mau. Nah, saya mau katakan begini, murid Tuhan Yesus itu bahagia apa enggak? Murid Tuhan Yesus itu bahagia enggak? Dia kan nginjil kan, memberitakan satu kabar baik. Tapi saudara tahu enggak, murid Tuhan Yesus itu enggak ada yang matinya enak. Semuanya mengalami penderitaan. Nah, ternyata orang yang bahagia itu kalau menurut Alkitab itu ada 3 hal. Definisi bahagia menurut Alkitab ada 3 hal. Pertama, kepuasan. Kedua, harapan. Ya. Saudara lihat deh, ada orang yang mau bunuh diri itu kenapa? Karena udah nggak ada harapan, maunya mati. Ketiga, dia tahu tujuan hidup. Kalau orang Jepang itu menyebutnya ikigai. Jadi ada ikigai. Makanya orang Jepang itu hidupnya umurnya panjang-panjang dan sehat-sehat karena dia punya ikigai, tujuan hidup. Ngerti ini ya? Nah, saudara bayangkan, murid Tuhan Yesus sedang mengajarkan sesuatu dan saudara datang kemari, kan mau terima pengajaran yang daripada Alkitab yang ditulis oleh murid Tuhan Yesus. Saudara berharap ada sesuatu yang saya dapat, betul kan? Ya. Tadi tema khotbah saya apa? Bahagia cara Tuhan. Tuhan itu mau lihat anak-anaknya bahagia. Tapi apa yang terjadi dengan murid-murid Tuhan Yesus? Nggak ada yang matinya enak. Sakit jantung, meninggal, nggak ada. Itu matinya tersiksa semua. Terus dengan keadaan posisi tersiksa, dibakar, digantung, dipancung, disalib terbalik, diadu binatang. Dia ngajarkan sesuatu untuk tentang kebahagiaan. Saudara bisa terima nggak? Nggak bisa kan? Nah, saudara perlu hikmat untuk mendapatkan sesuatu. Coba dikeluarkan dulu. Roma 8 ayat 18. Jadi murid Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu itu bukan di sini untuk yang di sini. Yang di sini ini hanya ya bonus lah. Ya, saudara harus nangkep ini. Yang murid Tuhan Yesus sedang ajarkan kebahagiaan yang kekal itu nanti di sana. Saudara baca ini. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita nanti. Saudara nangkep ini. Ya. Saudara begini. Tadi kan di awal saya udah cerita tentang seseorang itu ketiban rezeki terus dia bahagia ya. Nggak mungkin dapat kejatuhan batu, meteor, ternyata batu meteor itu bisa bernilai 200 juta, terus dia sedih. Nggak mungkin, pasti dia bahagia.
Nah, saya udah pernah nyampaikan di sini, bahagia itu kan ada dua jenis. Senang dan sukacita. Senang itu apa? Yang dari luar masuk. Ketiban rezeki itu dari luar masuk. Saya mau katakan yang namanya senang, handphone saudara butut, saudara dapat lotre, handphone baru, senang nggak? Senang. Itu sifatnya hanya sesaat. Itu senang ya, bahagia yang senang. Ada lagi satu bahagia yang namanya apa? Sukacita. Sukacita itu dia nggak dari luar masuk ke dalam, tapi dari dalam keluar. Kenapa bisa begitu? Karena ada Kristus. Nah ini, tangkap ini ya.